Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabila Zanuba Rahman dengan NIM 203211069 dari kelas Agribisnis B. Untuk memenuhi ujian tengah semester metode kuantitatif 2, di sini saya akan melakukan analisis mini riset dengan menggunakan analisis korespondensi, yaitu dengan judul penelitian pemilihan bahan baku berbagai jenis olahan dari cabai. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu analisis korespondensi. Analisis korespondensi merupakan bagian analisis multivarian yang mencari hubungan antara dua atau lebih variabel dengan memperagakan baris dan kolom secara bersama dari tabel kontingensi dua arah dalam ruang vektor berdimensi. Di pendahuluan kali ini, saya akan mengungkapkan alasan pemilihan komoditas, permasalahan, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu alasan saya memilih komoditas cabai. Seperti yang kita ketahui, cabai adalah salah satu komoditas pertanian yang sangat digemari atau disukai oleh rata-rata penduduk Indonesia. Salah satu olahan dari cabai sendiri itu adalah makanan pedas atau spicy food. Makanan dengan pedas per level saat ini menjadi tren di berbagai rumah makan di Indonesia. Makanan pedas seolah tak bisa dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari orang Indonesia. Namun, fenomena penyuka pedas ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Banyak negara punya budaya makanan pedas, misalnya saja Thailand, Meksiko, Cina, dan India. Nah, untuk permasalahannya, bagaimana stigma masyarakat terhadap produk olahan dari cabai yang sudah dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya, saya ingin memaparkan tentang tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui minat masyarakat terhadap berbagai jenis olahan cabai. Yang kedua, untuk mencari hubungan antara beberapa variabel yang memanfaatkan komoditas cabai. Dan yang terakhir, untuk mengetahui posisi dalam daya minat masyarakat terhadap beberapa olahan cabai. Dan untuk yang terakhir, di bagian pendahuluan, di sini ada manfaat penelitian. Untuk manfaat dari penelitian ini adalah agar kita dapat mengetahui cara kerja dari metode analisis korespondensi sebagai media dari penilaian stigma masyarakat tentang keanekaragaman produk olahan dari komoditas cabai. Selanjutnya ada metode penelitian. Untuk metode penelitian ini, saya menggunakan Google Formulir dengan bentuk kuesioner pada gambar di sebelah kiri. Nah, untuk penentuan respondennya sendiri, saya menggunakan 20 responden seperti gambar yang di sebelah kanan. Dan untuk analisis datanya atau hasil dari penelitian yang sudah saya lakukan terdapat pada gambar di bagian bawah. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan, di sini yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada bagian tabulasi data. Di sini maksud dari tabulasi data itu adalah hasil dari pemilihan konsumen yang diperoleh dari Google Formulir tadi. Nah, seperti yang dapat kita lihat, untuk atribut dari penelitian ini tuh ada 4, yaitu rasa, harga, isi, dan kemasan. Sedangkan untuk jenis olahan cabainya itu terdapat mie Aceh, seblak, bakso mercon, dan ayam geprek. Untuk rasa, pada atribut rasa ini, seblak memiliki nilai paling tinggi, yaitu dengan nilai sebesar 12 responden, dan nilai terendah itu terdapat pada mie Aceh dan bakso mercon dengan nilai sebesar 5 responden. Sedangkan untuk atribut harga, nilai paling tinggi diperoleh oleh seblak, yaitu sebesar 13 responden, dan nilai paling rendah itu terdapat pada mie Aceh dengan 2 responden. Sedangkan untuk atribut isi, nilai paling tinggi itu terdapat pada seblak dan bakso mercon dengan nilai sebesar 8 responden, dan yang terendah terdapat pada ayam geprek dengan nilai sebesar 6 responden. Sedangkan untuk atribut kemasan, ayam geprek memiliki nilai paling tinggi dengan nilai sebesar 12 responden, dan bakso mercon memiliki nilai paling rendah dengan 3 responden. Selanjutnya ada
korespondens tabel. Untuk analisis korespondens yang menunjukkan data pada atribut rasa, artinya atribut rasa ini pada mie Aceh bernilai 5, artinya ada 5 konsumen yang menyukai mie Aceh pada atribut rasa. Sedangkan untuk seblak memiliki nilai paling tinggi yaitu 12, di mana artinya ini terdapat 12 konsumen yang menyukai seblak pada atribut rasa. Dan untuk bakso mercon ada 5 konsumen yang menyukai bakso mercon pada atribut rasa. Sedangkan untuk ayam geprek memiliki 9 konsumen yang menyukai ayam geprek pada atribut rasa. Selanjutnya untuk harga sendiri itu paling tinggi terdapat pada seblak dengan 13 konsumen yang menyukai seblak pada atribut harga. Sedangkan yang paling rendah terdapat pada mie Aceh dengan konsumen yang menyukai hanya 2. Sedangkan untuk isi itu terdapat pada seblak dan bakso mercon dengan nilai yang sama yaitu 8. Artinya terdapat 8 konsumen yang menyukai isi pada bagian seblak dan bakso mercon. Untuk yang terakhir itu terdapat ayam geprek yang memiliki 12 konsumen yang menyukai ayam geprek pada atribut kemasan. Selanjutnya ada summary. Summary di sini menjelaskan bahwa terdapat 3 dimensi. Akan tetapi jika dilihat pada dimensi ini, sebenarnya yang digunakan itu hanya 2 saja, yaitu dimensi 1 dan 2. Akan tetapi jika menggunakan dimensi 1 saja, itu sudah cukup untuk menjelaskan kevalidan pada data tersebut karena pada dimensi 1 itu memiliki nilai sebesar 71%. Nah, apabila ditambahkan dengan dimensi 2 yaitu sebesar 28%, jika diakumulatifkan dari hasil data itu, data yang dipetakan memiliki tingkat kevalidan yang cukup baik yaitu sebesar 99%. Sedangkan jika dilihat dari chi-square-nya, ini juga signifikan pada tingkat alpha sebesar 1%. Nah, selanjutnya untuk row and column points. Nah, seperti yang dapat kita lihat, nah di sebelah kanan itu terdapat lingkaran biru, yang artinya lingkaran biru ini adalah atributnya, di mana atributnya itu ada 4, harga, rasa, kemasan, dan isi. Sedangkan untuk lingkaran hijau itu artinya olahan cabai atau makanan pedas, yaitu seblak, ayam geprek, mie Aceh, dan bakso mercon. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya seblak memiliki atribut yang cocok dengan harga karena seblak memiliki harga yang cukup terjangkau di dalam pasaran. Selanjutnya, untuk ayam geprek memiliki atribut yang cocok dengan kemasan karena ayam geprek memiliki kemasan yang menarik. Sedangkan untuk bakso mercon di sini memiliki atribut yang cocok dengan isi karena isi dari mie mercon cukup memuaskan. Sedangkan untuk rasa di sini lebih cocok dengan seblak dan berjauhan dengan mie Aceh, yang artinya konsumen banyak tidak cocok dengan rasa mie Aceh. Akan tetapi dapat dilihat pula bahwa mie Aceh di sini lebih sedikit dekat dengan isi. Jadi, jika dapat disimpulkan, beberapa konsumen masih memikirkan isi dari mie Aceh meskipun rasa yang dihasilkan kurang memuaskan. Nah, untuk keseluruhannya, di sini dapat disimpulkan bahwasanya dari hasil analisis korespondensi pada mini riset yang saya lakukan, perlu diketahui bahwa produsen yang mengolah cabai pada penelitian ini dapat memberikan manfaat yang akan berguna bagi produsen dalam menganalisis dan mengolah komoditas cabai agar sesuai dengan keinginan konsumen. Sehingga perusahaan itu dapat memperbaiki posisi komoditas cabai menjadi lebih baik dan lebih diminati oleh para konsumen nantinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan yang dari saya kurang dapat dijelaskan dengan baik. Selamat siang, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.